Selamat datang di Weekend Learning Project, channel yang didedikasikan untuk kalian para millennials yang ingin melakukan percepatan pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena kami peduli dan mengandalkan kalian sebagai bonus demografi untuk Indonesia yang lebih baik. Learning Partners. Pernah nggak kalian ngelihat orang nyetir sambil teleponan? Ya pasti sering dong ya. Seolah-olah itu udah hal yang biasa sehari-hari ya, nyetir sambil teleponan gitu. Kalau ngeliat orang nyetir sambil makan, ya sering juga. Nyetir sambil kerja di laptop, nah ini mulai seru ya. Mumpung macet, kadang-kadang buka laptop, kerja sambil nyetir. Saya pernah lihat orang seperti itu. Atau pernah nggak kalian lihat atau melakukannya meeting, kalian ada di ruang meeting, tapi kalian sebetulnya sedang mengerjakan sesuatu yang lain di perangkat kalian. Atau kalian sedang meeting, kemudian meeting juga di tempat lain. Bahkan ada yang 2, 3, namanya double dates ya. Screen-nya ada 2, 3, kemudian kalian pindah dari meeting ini ke meeting ini ke meeting ini. Kita menyebutnya multitasking. Keren ya, katanya yang jago multitasking itu keren. Sebetulnya kenapa sih orang melakukan multitasking? Saya seringkali bertanya dan jawaban yang muncul adalah orang merasa waktu yang disediakan terbatas, tugasnya banyak sekali. Karena itu dia perlu melakukannya secara simultan. Jadi waktunya nggak cukup. Artinya apa? Mereka mengejar result dengan waktu yang terbatas, ya. Result dalam waktu yang terbatas. Atau ada juga yang merasa dengan melakukan multitasking pekerjaannya bisa lebih cepat selesai. Jadi alasannya adalah waktu agar lebih cepat atau hasil agar lebih banyak dalam waktu yang disediakan. Gitu. Nah, kami mencoba melakukan rekonstruksi eksperimen yang pernah dilakukan oleh seorang penulis buku The Myth of Multitasking, ya, mitos dari multitasking, namanya Dave Crenshaw. Dave Crenshaw ini menyatakan bahwa multitasking itu sebuah mitos. Seolah-olah dia mempercepat pekerjaan kita, seolah-olah membuat pekerjaan kita menjadi lebih banyak dalam waktu yang disediakan, padahal sebetulnya tidak. Dan bahkan Dave menyatakan sebetulnya kita tidak melakukan multitasking. Yang kita lakukan adalah either switch tasking. Ya, switch itu artinya kita pindah. Kalau tadi ada 2-3 meeting, sebetulnya Anda sedang meeting di sini, kemudian pindah ke meeting di sini, dan Anda meninggalkan meeting yang di sana. Atau ada yang namanya background tasking. Background tasking itu sebetulnya kita tidak melakukan apa-apa di background. Misalnya, kita memasak nasi, kita tinggal sambil mencuci piring. Ini sebetulnya bukan multitasking, tetapi namanya background tasking. Pada saat Anda mencuci piring, nasinya masak sendiri, sebetulnya Anda nggak ngapa-ngapain di situ. Jadi Dave menyatakan sebetulnya multitasking itu nggak ada. Yang ada adalah switch tasking, Anda berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, atau ada yang namanya background tasking. Ada tugas di belakang Anda, kemudian Anda melakukan sesuatu yang berbeda di depannya. Nah, kami mereka ulang eksperimennya Dave, dan kemudian nanti kita lihat apakah betul apa yang disampaikan oleh Dave bahwa ini adalah mitos saja, atau jangan-jangan memang multitasking ini memberikan manfaat dari segi waktu, dari segi hasil kerja, dan seterusnya. Kita lihat eksperimennya.
Nah, learning partners, kita sudah buktikan bersama bahwa tugas yang relatif sederhana saja yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya, menulis, yang tadinya fokus bisa ditulis, kemudian Anda melakukan switch tasking, cara menulisnya berbeda, dan ternyata waktunya hampir 2 kali lebih lama dibandingkan kalau pekerjaan itu Anda tuliskan satu demi satu. Jadi multitasking atau switch tasking yang kita lakukan ternyata terbukti membuat pekerjaan kita menjadi lebih lama, bukannya menjadi lebih cepat. Dan juga riset menunjukkan bahwa multitasking yang seperti ini membuat produktivitas turun secara drastis sampai dengan 40%. Secara global, kerugian dari multitasking ini sebetulnya tidak kurang dari 450 miliar dolar. Dan tidak hanya itu, bukan hanya waktunya menjadi lebih lama, produktivitasnya menjadi lebih turun atau lebih rendah, tetapi multitasking juga ternyata meningkatkan tingkat kesalahan. Tadi kita lihat dalam videonya, tingkat kesalahan hampir 50%. Error. Waktu lebih lama, produktivitas lebih rendah, tingkat kesalahan lebih tinggi. Dan yang keempat adalah yang menarik tadi dari exercise kita. Multitasking ternyata membuat tingkat stres kita lebih tinggi. Kalau Anda melakukan satu pekerjaan, selesai, Anda lakukan pekerjaan lagi, selesai, ternyata stresnya lebih rendah dibandingkan kalau Anda switch tasking, pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan A lagi, pekerjaan B lagi, pekerjaan A lagi, dan pekerjaan B lagi. 4 kerugian yang nyata-nyata kita buktikan tadi dari pekerjaan yang kita lakukan dengan multitasking yang sebetulnya adalah switch tasking. Dan menurut saya, kerugian yang justru lebih besar value-nya adalah multitasking membuat relationship menjadi unimportant. Bayangkan Anda sedang makan malam dengan keluarga, lalu anak atau istri Anda main gadget. Atau sebaliknya, Anda sedang berdialog dengan anak Anda, Andanya main gadget. Multitasking seperti ini membuat hubungan menjadi seolah-olah tidak penting. Dan itu adalah kerugian sosial yang jauh lebih besar. Sekarang kembali ke Anda. Apakah masih akan melanjutkan budaya multitasking, atau kita akan belajar bekerja lebih fokus agar produktivitas kita lebih baik, waktunya lebih efisien, tingkat kesalahannya lebih rendah, stresnya lebih rendah, dan bahkan kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan sesama. Kembali ke Anda, silakan diisi kolom komentar Anda pengalaman Anda selama ini melakukan multitasking, atau teman Anda melakukan multitasking, atau keluarga Anda melakukan multitasking, dan kemudian apa yang akan Anda lakukan ke depan. Terima kasih, selamat belajar, salam learning partner.